di dalam penggarapan apa itu hasil atau taksim atau buah taksim, ini ulama telah berbeda-beda pandangan. Kadang satu mengatakan munasib, tapi orang lain tidak mengatakan munasib. Nah, ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Contoh hadis Badah bin Sami, Rasulullah mengatakan al-zahab bin zahab, seperti tadi hadisnya sama saja. Wal fiddah bil fiddah, wal qur bil qur, wa syahid bil syahid, wa tamar bil tamar, wal milah bil masalah bil muslim, mislah bil muslim, sawa'at sawakin yakin yakin. Fa in talafat adil asnaf wa bil kaifa situ ila kana yakin yakin muslim. Ternyata ulama di dalam sabrunya berbeda-beda. Ada yang mengatakan ada yang katakan naken, halatu naken untuk yang dua, yaitu tamar bin amak, zahab bin zahab, dan fiddah bil fiddah. Yang kedua halatul asnaf al-arba'ah. Nah, asnaf al-arba'ah ini ternyata juga berbeda-beda dalam caranya memandang. Nah, ilatul zahab wal fiddah selainnya ilatul asnaf al-arba'ah, sehingga kita bisa melihat mustahil di dalam bahasan sabuan taksim dalam hal ini. Ada yang mengatakan ilatul nakdaini al-wasdu ma'al jinsi. Kalau asnaf al-arba'ah al-kil ma'al jinsi, baik itu makmuman kal arus atau ghairu makmum kal sunnah. Ini mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad. Ada yang sampai membahas hasilnya anal-ilah bin nakdaini dalam batu samania, yaitu yang biasa digunakan untuk apa itu namanya alat beli atau jarum samania riba. Maka berarti kalau ilatnya kosiro, tapi zaman dulu ilatnya kosiro, karena memang zaman dulu itu samania itu hanya zahab dan fiddah. Kalau sekarang tidak kosiro lagi. Samania ternyata ada dolar, ada tapi kertas, dan ada tembaga apa itu namanya monel seperti ribuan monel lah ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada aluminium dan lain sebagainya. Dalam hal ini ternyata yang mengamalkan dengan samania adalah mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalam asnaf arba'ah dan Malik ilatnya al-iqtiyat wal iddikhar, tapi menurut Imam Syafi'i atau kuat di hadil jinsi, yaitu dengan sebagaimana asasul ilat yang kita ketahui. Kalau memang sama jenisnya, sama ilatnya syaratnya 3. Kalau sama ilatnya, sama ilatnya tidak sama jenisnya, ilatnya hanya 2, hukumnya hanya 2, syaratnya 2. Itu. Nah, ini termasuk paling kuat-kuatnya apa itu namanya turuk bi isbati ilatil asli. Walaupun nanti ada yang ulama-ulama yang muskil lagi. Kemudian dalam sabun taksim itu masih ada lagi macamnya, yang ada 2 macam. Ada kalanya taksim al-hasil, yaitu yang dulu bainan nafi wal isbat, antara iya dan tidak, yaitu menghasil sifat yang mungkin taklil terus diteliti dan dibatalkan yang tidak patut. Ada kalanya yang qat'iyat. Ini tuh ketika dalilul idha'il awsaf, jadi dalilnya mengilhakan beberapa sifat ini karena karena tidak mampu atau tidak yasiku taklil bi qat'ah. Ini hujjah fil aqliyat asyariyah, sebetulnya al-alam imma ayyakuna qadiman au hadisan. Ini iya apa tidak? Imma qadiman au hadisan. Fal awal batil, berarti akhirnya mono hadisan. Kadang dalam dunia seperti wilayah ijbar ala nikah, apa lisibor, apa bikaro. Sigor ternyata batil, sebab saib itu pun juga yang apa itu namanya tidak boleh diisbar walaupun syahiro. Baiklah sebelum wilayah bisa syahiro. Ini mukhalifun nas. Kenapa nasnya Al-Quran mengatakan hadis wasaib akhakum bin afiha min waliyah, di sini tidak
membedakan antara sogiroh atau kabiroh istilahnya, ajuzah kabiroh dan sebagainya. Nah, kalau kita bedakan bahwa yang dimaksudkan sigor akan bertentangan dengan nas. Ini yang namanya taksim al-hasil. Kedua, ada kalanya taksim ghairu hasil atau taksim yang muntasir, yaitu tidak berkisar dalam antara iya dan tidak. Contoh ilatu takrim riba, ada tumun, ada kil, ada kut. Bisa kamunya, bisa keduanya. Jadi tidak iya dan tidak ya. Nanti bisa muntasir banyak. Ilatnya riba itu tokmun, kil, kut atau maliyah. Jadi dihilangkan satu persatu. Yang akhirnya menurut Syafi'i menetapkan tukmun. Kemudian taksim ghairu kasir ini juga tidak berkisar pada beberapa sifat nafi dan isbat, sehingga boleh secara akal wujudnya sifat lain yang tidak disebutkan di dalam hal tersebut. Makanya hasilnya zonni. Karena hasilnya zon, apakah hal ini bisa digunakan hujah? Ya itu nanti. Ini kan hasil yang zon. Yang tadi kalau yang hasil itu qat'i, semuanya jelas akan menjadi bisa digunakan hujah. Yang seperti tadi yang hasil sing muntasir, sing ghairu hasil, ini nggak bisa digunakan hujah. Ya terserahlah. Ada yang mengatakan hujah untuk bagi mustahilnya sendiri, yakni bagi orang yang iftah, untuk orang lain tidak. Yes. Kemudian kalau di situ hasrun dan iful, nah ini ya kemudian disebutkan oleh Kiai Musonef, kalau hasrunnya dan ibtolnya disebut qat'i, maka qat'i, kalau dhonni ya dhonni. Sebenarnya contohnya. Kalau yang dhonni bisa digunakan hujah apa enggak? Kalau qat'i sudah maklum. Kalau dhonni hujah linazir saja al mustahil, tapi kalau sudah mustahil juga nggak bisa digunakan hujah, harus ada takbir. Nah kalau dhonni linafsi wal munazir ghairi wa melakoni bicara linazir atau mujibul lil amal fi haqqihi wa qati'un li khasmihi. Yang dimaksud wal munazir ghairi itu artinya bisa digunakan hujah, diamalkan sendiri dan tidak mau tahu dengan orang lain. Bukan orang lain mengikuti, tidak. Kalau orang lain yang munazir, sama-sama munazir, tidak. Karena mabnun ala dzan al mustahid la yuqallidu mustahidan akhar. Alasannya kenapa kok bisa digunakan hujah lin nazir? Karena diujibil amal bidzan. Tapi juga bisa kita katakan mujibul amal fi haqqi. Apa mujibul amal bidzan itu hanya hakuzan. Wa mukalidi kepada tidak kepada yang lain. Sebagaimana yang nanti akan disebutkan di dalam taujih yang keempat. Bagaimana bisa disebutkan dengan munazir? Dijawab, ini yang dimaksudkan bukan munazir adalah diwajibkan untuk mengamalkan di dalam dalil bagi, tapi yang dikehendaki dengan ini adalah bukan babut taklid, bab iqamatut dalil alal ghair. Kita bisa menggunakan untuk menyebutkan dalil daripada rot-rotan orang lain, tapi bukan berarti orang lain itu harus menerima dengan taklid. Tidak bisa. Kalau orang lain harus taklid, tidak ada lagi hujat, karena memang tidak mungkin, tidak ada. Terus wakil alai sabit hujatin mutlaqun nadir walali munadir dan sebagainya. Itu sama Noco Dewi kira-kira sudah jelas. Nah kemudian ketika nanti Aksarul Usuliyin mengatakan, kalau Aksarul Usuliyin bahwa itu digunakan hujah tapi syariah fakot. Disebabkan apa? Karena aghlabul ahkam asyariyah itu mu'alalah. Kebanyakan hukum-hukum syar'i itu diilati. Makanya wabil ghalib, ilat itu ya tidak keluar dari sifat-sifat itu, ghalibnya. Tapi ketika nanti sudah ternyata betul-betul batal selain sifat yang ditetapkan oleh mustahid, doa butlan ma'ad dan wasfal mustaqo bola bala dhanni annahu wal ilah. Lah yang di situ adalah menurut yang di situ
dia sudah don untuk ilat, ya nggak bisa pakai. Kesimpulan ini di dalam masalah kasr wal taksim wal tafsir ini ada 3 masalah, ada 3 metode. Pertama, hukum asli adalah mu'alalah, jelas. Kedua, adanya taksim itu khasiran di jami'i ma yu'allal, bisa mengumpulkan pada semuanya hal yang diilati. Seperti Ustaz mengatakan bahastu falam ajid ghaira hadil awsaf. Nah, menurut hukum asal ada masiwa. Terus khasminnya tadi menerima atau nggak mampu untuk menjelaskan yang lain. Yang ketiga, mampu atau membatalkan kepada selain sifat yang telah ditetapkan. Nah, tadi dikatakan bahwa sudah cukup bagi mustahid dengan mengatakan bahastu falam ajid, asalkan khosmunya yuwafiku, khosumnya menang, tidak menyebabkan khosmunya hanya mungkin ada yang lain, saya sudah satu itu nggak ada kok, ya sudah. Tapi kalau khosmunya itu atau mutaridnya itu menjelaskan pada hasrunya mustadil azali berupa sifat yang lain atau ada sifat-sifat yang lain, maka bagi mutarid, yakni bagi khosmunya itu tidak harus menyebutkan sholahiyah dalil. Alah, kamu tidak pas untuk dalil enggak? Untuk taklil enggak? Enggak harus. Ya semoga disebutkan ya sudah. Karena dengan adanya mampu menjelaskan sifat yang lain, pengakuan hanya satu sifat ini sudah batal. Nah, untuk sifat yang lain itu layak dan tidaknya itu urusan belakang. Tapi ketika di situ sudah dijelaskan wala yang qatiu al mustadil bidaihi, kalau sudah mutarid menyebutkan dalil tersebut itu ada sifat lain, dakil misalnya. Bagi mustadil tidak berarti putus, masih boleh untuk terus melanjutkan bahasan. Jadi mengatakan haitsu yujizu an ibtalihi wala yaqti al mustadil haitsu yujizu an ibtalihi. Ketika mutadil tidak bisa membatalkan apa yang telah dirotkan, apa yang disebutkan oleh mutarid, maka bagi mustadil tidak putus hatta yujiza an ibtalihi, baru kalau sudah nggak mampu membatalkan apa yang disebutkan oleh mutarid, baru ingkita. Karena apa? Ghayatu ibda'il mutarid pada sifat yang zaid tersebut hanya mencegah mukadimahnya. Mustadil tadi memakai mukadimahnya ini karena ada ilat ini, hanya dicegah itu saja, yaitu hasul mustadil. Dicegah itu tidak akan bisa putus, karena dicegah itu maknanya sebutkan dalilnya, mutlak batu dalil. Cuman tidak wajib mencegah supaya menyempurnakan dalil dengan isbatul muqaddimah yang menyebutkan muqaddimah yang sudah dicegah tadi. Hanya saja mustadil tidak putus, tapi wajib menolak pencegahan muqaddimah dengan dalil yang bisa membatalkan sifatnya mutarid, melemahkannya mutarid. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ketika sifat tersebut disebutkan oleh mutarid, kalau mustadil sama mungkin sepakat, mungkin tidak sepakat. Nah, kemudian cukup mustadil katakan, yuk sakit ilatnya ini apa ini, ayo ilatnya to'am, apa ilatnya hud, apa ilatnya hil, ayo, sudah cukup punya yang seterusnya. Kemudian cara membatalkan bagaimana? Tadi katanya ketika mutarid menyebutkan sifat, bagi mustadil harus mampu untuk membatalkan. Kalau tidak mampu, keok. Kalau mampu bisa berdikari. Caranya mampu membatalkan bagaimana, dengan apa? 3 hal. 1, dengan menyebutkan tordi. Oh, sifatmu itu tordiah. Nah, tordi itu enggak seperti tul, kosur itu tordiah, enggak bisa. 1. Kedua, dengan cara tordiah fi ba'dil ahkam, seperti dzukura unusah itu
kadang terjadi disamakan oleh Allah, kadang tidak disamakan. Seperti halnya di dalam syahadah tidak disamakan, di dalam wilayah nikah tidak disamakan, di dalam waris tidak disamakan, tapi di dalam hal yang lain tidak dianggap. Ketika dengan cara ilghah, ilghahnya bagaimana? Dengan mengatakan bahwa ilatmu itu tidak mutaaddi, ilat saya mutaaddi sebagaimana yang saya katakan pertama tadi itu. Nah, misalnya kalau kamu mengatakan khamr itu haram hanya karena karena mutakhadha minal inam, itu wasiro gak mutaaddi. Nah, yang mutaaddi itu ya muskil. Nah, itu maksudnya, itu cara membatalkan. Makanya yang pertama mengatakan tordi, kedua menyebutkan ala tadharu munasabatul makhdhuf. Yang mestinya dibuang, sifat yang mestinya dibuang itu tidak munasabah, enggak pas. Ilat yang kau sampaikan itu adalah tidak munasabah. Tidak munasabah berarti enggak pas. Dan di dalam cara tidak munasabahnya, dan seterusnya sedikit pun ilat yang ketiga itu namanya masalah ilat yang ketiga sekarang nurut di guna. Jadi wis kemauan di cara membatalkan ada tiga. Satu tordi, kedua dengan cara ilghah, tidak dianggap, ada ilghah keseluruhan atau ilghah sebagian. Ketiga karena tidak munasabah kasrasi lil ausaf al maghdhuf. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Ada 4 masalah yang bisa dibahas pada sore hari ini. Masih ada masalah-masalah yang lain, dan setelahnya kita menemukan cara mendapatkan ilat, masih cara untuk mengkhawatir, merusak. Ini rusak itu dia. Ini tidak membahas masalah rusaknya, pokoknya yang penting bisa ilatnya. Nanti setelahnya ilat ini ditemukan, terus diteliti rusak enggak. Nah, itu masih dibahas dalam kuat itu banyak amat banyak. Ini saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Kita teruskan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, sebelum kami tawarkan beberapa pertanyaan kepada teman-teman, saya sebutkan bahwa pembahasan kita hari ini adalah masalah ilat mencoba untuk mencari sifat-sifat yang nantinya layak dijadikan sebagai ilat. Setidaknya kita bahas tadi ada 4 cara untuk kita mengetahui sifat yang dimaksud. Pertama adalah melalui ijma. Para ulama sepakat bahwa ini dijadikan sebagai sifat atau dijadikan sebagai ilat. Kemudian yang kedua, ada teks langsung yang secara tertulis, baik itu teks secara sore seperti halnya tadi yang disampaikan, ini lagi ada, kalau memang ada, atau minhaji, atau teks yang dimaksud itu hanya sebatas dohir, seperti halnya tina yang dimaknakan itu. Kemudian yang ketiga adalah iman. Iman itu adalah sifat yang disebutkan beriringan dengan hukum, sehingga apabila sifat ini tidak dijadikan sebagai alasan atau tidak dari hukum tersebut, maka baik dan munawir ansyad dari jauh dari kata-kata seluruh syariat. Kemudian yang keempat adalah satu taksir yang beliau sampaikan tadi adalah proses untuk mencari kelayakan sifat yang nantinya bisa dijadikan sebagai ilat. Jadi pertama dikumpulkan beberapa kemungkinan sifat itu, setelah dikumpulkan seleksi di mana sifat yang baik, yang pas untuk yang layak untuk menjadi ilat atau tidak. Untuk prosesnya di dalam kitab itu setidaknya ada beberapa yang disebutkan oleh beliau. Secara umum ada yang namanya asal buah taksir yang hasil, dan ini nanti menghasilkan hobi. Ada yang belum hasil seperti wayunah itu nanti menghasilkan hobi. Untuk caranya dengan metode yang dilakukan itu nanti akan berakibat pada proses ibtol atau tidak. Jadi karena satu buah taksir itu rawan
Kemudian yang kedua itu salah satunya adalah nas. Di situ kemudian yang ketiga itu adalah imak. Imak itu salah satu dari antaranya adalah ada yang dibunuh wasman lawan yang kelihatan. Lalu di situ
tadi ada undang dicontohkan dalam wilayah bahwa yang wilayah banyak Islam, wilayah yang itu sebagai contohnya ijma'. Tapi di dalam ijma' juga menjadi contohnya ijma'. Ini gimana? Lalu ada ketahui bahwa untuk ijma' ini kita tidak mempermasalahkan entah itu torekohnya dengan imam, torekohnya dengan munasabah, torekohnya dengan nas. Pokok yang penting sudah ada ijma'. Ini kita nggak bisa mengkritisi lah. Ijma' itu ya mungkin ijma' itu menggunakan dengan imam. Mungkin tidak menggunakan dengan ijma' tapi ada ilat lain. Ada tidak? Jadi jangan, makanya tadi sudah saya sampaikan, kadang contoh satu dicontohkan berkali-kali, bahkan di dalam yang bab lain bisa dikritisi. Nah, semacam ini gak usah bingung, sesuaikan dengan babnya saja. Kalau ijma' itu bahasanya tidak membahas ijma', tidak bahas nas, tidak bahas pakai elam, tidak pakai apa namanya nasun soreh, nasun zohir, munasabah, terus kemudian gawaron, sabuat taksim. Pokok yang penting kita sudah mangkul ijma'ul ulama. Dan di dalam ijma', apakah di situ ketika ada ijma' cocok dengan dalil? Apakah di situ termasuk menjadi jelas dalilnya ijma'? Ada khilaf dua hal. Satu, zahirnya ya, tapi menurut kedua tidak. Tidak bisa bahwa lafaz itu menjadi dalilnya ijma', apalagi dengan kata majas. Karena mungkin ada dalil-dalil lain. Contoh yang disebutkan dulu, awja ahadum minkum minal ghaidi aula mas'umun nisa afalam tajidu ma'am fatayammamu sha'idan thayyiban. Ijma'nya ulama kalau junub itu adalah wajib mandi. Apakah di sini ono dalil ini mungkin ini? Nah, mungkin yang digunakan ini dengan pakai majas. Oh, nggak bisa. Ya, dalil berdiri sendiri. Masalah ijma' kamu nggak usah tanya dalilnya. Kenapa kita mengikuti ijma' tanpa dalil, tanpa harus mengetahui dalilnya ijma'? Nah, sedangkan pas ketepatan di dalam hal ini, taswis, dalam taswis itu adalah merupakan ijma', dan ketepatan juga ternyata di dalam yang ibu ini bisa masuk di dalam imam. Mungkin para ulama menggunakan imam, mungkin tidak. Tanda ini. Jadi kalau dimuskilkan ya semacam tadi, nggak usah kita bicaranya. Jadi kalau di situ ijma' ya sudah. Kenapa? Ijma' itu sudah merupakan hujah tersendiri. Dengan dalil wa may yushaqiqi rasulah min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan tidak harus tahu ada apa itu berdasarkan dalil apa. Tapi kalau ijma' harus berdasarkan dalil. Ijma'nya harus berdasarkan dalil. Kita mengikutinya ijma', tidak harus tahu dalilnya. Nah, mungkin dalil ini di dalam layak umum balasani wawa ghotbat ini mungkin yang digunakan ijma' dohirnya. Ya mungkin tidak, tapi yang jelas dalam bahasan ijma' ini disebut dengan ijma'. Dan ijma' ini termasuk bagian daripada dalil istilzam. Jadi bisa kita masukkan di dalam dalil istilzam, itu masuk di dalam apa itu namanya dalil akliyah.
makanya ini ilat itu termasuk mustambatah. Akliyah itu ya tidak berdasarkan nas itu loh, berdasarkan istimbat. Nas apa ilat al-mustambat, ilat al-mustambatah. Sudah barang tentu ijma ini pun kalau tidak bertentangan dengan nas. Kalau bertentangan dengan nas tetap tidak boleh, seperti di dalam wali ijbar tadi sudah saya contohkan. Ilatnya apa? Wanita yang masih kecil, anak yang masih kecil itu boleh dikawinkan tanpa minta izin. Dan hal itu terbukti juga dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu mengawinkan Dewi Aisyah kepada Rasulullah tanpa diberitahu Aisyah. Ini sehingga dengan tanpa diberitahu itu, aku ceritanya panjang itu nanti. Kalau sampai Dewi Aisyah untuk mengenalkan, untuk memberitahukan, disuruh membawa, mengantarkan kurma dengan pagi dan membawa selendang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah punya anak ayah seperti ini kalau panjenengan mengendaki. Terus setelahnya sampai kepada Rasulullah, selendangin Dewi Aisyah di seret, wakil yang ngamuk-ngamuk kepada Kanjeng Nabi. Setelahnya dilaporkan kepada kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pertama logika, dan terus diberitahu bahwa itu sudah dikawinkan. Ini berarti jelas ijma. Nah, ijmanya ini karena masih perawan, apa karena kecil? Kalau Hanifah ini karena kecil. Kalau perawan dan janda tetap nggak bisa. Kalau menurut Abu Hanifah tetap harus minta izin, nggak bisa seperti-mata orang tua itu berhak, karena anak itu lebih sampai itu namanya dominan dibandingkan orang tua karena yang melakukan. Ini untuk zaman sekarang pas dipraktekkan di Indonesia pendapatnya Abu Hanifah. Karena ini bukan zaman Siti Nur. Ya. Dan kalau kita praktekkan pendapatnya Imam Syafi'i zaman saat ini hampir orang-orang dan Melayu. Nah, tapi zaman dulu bisa. Nah, ini imannya gimana? Aku sabrunnya gimana? Ini sabrun ini. Sabrun. Ini juga mungkin sogiro, mungkin rawan. Tapi di sini jelas bertentangan dengan tabrakan dengan nas apa? Wasaitu ahaku min nafsiha min waliha. Oh, berarti ilatnya jelas bukan sogiro. Kalau sogiro dengan wasaitu ahaku, sogiro kecil pun tidak boleh di. Nah, ini sampai bisa gunakan untuk contoh am, bisa. Bahwa di dalam wasaitu ahaku min nafsiha ini am, bahwa itu masih kecil atau besar. Kalau sebagai contoh di dalam apa itu namanya ijbar, atau di dalam sabrun bisa kalau dilihat dari sisi sogiro atau tidaknya. Tapi juga bisa kau contohkan sebagai iman dengan kata wasaibu ahaku min nafsiha, yang berarti memberi kepahaman selain sab tidak ahak, bisa contoh tiga, gitu. Paham ya? Tidak usah bingung. Ya seperti sampai ngaji aku dorong pasentun awal ke contoh macam itu. Enggak masalah. Yang penting cocok. Kita komitmen dengan definisi. Ini bisa kamu contohkan di bawah ini. Satu hadis contohnya macam-macam. Tapi ini tidak ijma, nggak bisa ijma karena tidak ada ijma ulama bahwa ilatnya itu adalah sogiro atau apa itu namanya perawan. Tapi yang jelas ijma'nya ulama kalau di situ sogiro yang rawan ini boleh, ijma ini kan. Ijma. Nah, mungkin pakai hadis ini, ya mungkin tidak, apapun. Mungkin pakai hadis ini, mungkin pakai apa yang dilakukan oleh Dewi Aisyah kepada Rasulullah. Tapi kita nggak usah
harus mungkin untuk ijma itu pun paten. Makanya syaratnya mujtahid harus tahu hukum yang sudah diijma'i ulama biar tidak terjadi naqdul ijma atau ijma yang kedua. Ngerti lho? Untuk ghildah. Nah, itu apa termasuk ghildah itu apa termasuk ilat imah karena menyebutkan ya bisa aku yang ditanyakan iki imah menurut fuqaha apakah imah memang hanya versinya mufassir yang ditanyakan kan itu dohirnya yuk kita masukkan di dalam apa itu namanya menyebutkan ghildah berarti kadang perlu dengan ghildah walaupun di dalam ayat lain lau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau di sana disebutkan kalau ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, tapi kalau di sini kok butuh ghildah. Mungkin di sini ada imam, kadang dikasih sampaikan tapi dua ayat malahan. Kalau dalam ayat lain ini kita diperintahkan untuk lain, tapi di sini nah, kata-kata ghildah berarti di dalam orang kafir memang orang kafir ada yang perlu ghildah. Oleh karena bisa diambil kesimpulan bahwa dakwah itu memang ada kalanya ya dengan halus, ada kalanya dengan kasar. Gitu. Memang ada orangnya kalau dia halus ya orang nggak kena itu perlu dikasar ya bisa. Dan itu juga dipraktikkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang bangkang ya dikasar di kayak hanya untuk hidup di Indonesia itu sudah berbeda. Ini teksnya sudah pakai itu gitu loh. Kenapa? Kalau itu nanti di apa itu namanya kata harus ghildah, kita tidak punya kekuasaan karena akan terjadi pendegeng. Itu ghildah itu nanti mungkin dipraktikkan kepada orang yang punya wilayah seperti wilayah orang tua terhadap anak. Memang anak itu ada yang perlu dihalus, ada yang perlu dikasar. Kalau pertanyaannya sedikit pertanyaan itu berarti imam yang bicara usul ya bicara usul sudah cocok dengan usul itu saja lebih. Untuk yang terakhir musaqah. Musaqah itu akad yang mukhalifun lil qaidah, mukhalifun lil qiyas. Bahwa secara qiyas tidak boleh kita ijarah dengan ujrah yang majhul. Seperti ijarah dengan apa itu namanya dengan sebagian penghasilan, sedangkan penghasilan itu tidak bisa dengan kasab. Bagaimanapun tidak bisa dengan kasab. Ya kalau kerja, dagang, jualan itu bisa dengan kasab. Seperti kayaknya kalau tiba-tiba yuk keraju kasabnya bagaimana? Kadang dirampok ya malah kabuk. Nah bisa karena penghasilan itu amrun samawiyun. Nah, tapi prakteknya Rasulullah dengan Yahudi Hubairah ini dengan pakai musaqah. Ini yang menjadi pro kontranya ulama. Kalau Abu Hanifah komitmen musaqah itu tidak boleh secara mutlak, baik itu di dalam apa itu namanya inap atau kamu. Karena apa? Karena Rasulullah itu transaksinya dengan orang Yahudi yang dimungkinkan masih berbau jizyah. Berarti yang berbau jizyah itu mirip-mirip jizyah, mungkin tidak murni transaksi tapi masih ada jizyah. Dan jizyah itu kan biasa diperintahkan untuk memerintahkan unsur seperti halnya seperti halnya zakat. Zakat itu Gusti Allah minta bagian 1/10. Buruan yang ngodot, buruan yang ngiseni, buruan yang numpuk gitu. Tapi dia minta Gusti Allah sirupnya. Nah, ini kalau menurut Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i memandangnya walaupun mukhalifun lil qiyas, kalau mukhalifun lil qiyas ini kembali kepada ta'abud.
yang sehingga hanya maksurun alal karmi wal inam. Terserah panjenengan ini. Kenapa hal itu terjadi? Sebab apa? Sebab transaksi bainal muslim wal yahudi la yufarriqu bainahum. Sehingga di sini adalah ada hukum yang warid, yang mukhalif bil qiyas, karena itulah yuqasu alaihima, yang dikiaskan. Yang sehingga dengan tidak bisa mengiaskan, macam apapun tidak boleh dikiaskan dengan karmu wal inam dalam masalah musyawarah. Tapi yo enek penting. Nah, yang terus memperbolehkan musyawarah. Kalau khotib yang disebutkan oleh Imam apa itu namanya Imam Nawawi. Nah, yang sehingga nanti kalau disebutkan musyawarah itu nanti apabila Imam Nawawi itu mengkajinya dengan ilat, wah ini bisa bias. Tidak hanya di dalam masalah musyawarah, tapi untuk tamyatul bakor wal ghanam, wah ini nanti bisa sama-sama min ghairi kisabin, gemuk mana itu min ghairi kisabin. Akhirnya diperbolehkan, ya semua. Tapi dalam kitab kita Syafi'iyah ini ada mutataruf wal liberaliyah, tengah-tengah juga bias, bisa dikiaskan, tapi ya terus tidak maksud kepada orang Yahudi. Akhirnya diperbolehkan menurut katanya khusus pada karmu dan inam, sehingga lainnya tidak boleh ilah tabaan, karena tabaan itu asalnya yang tidak boleh akhirnya menjadi boleh. Kenapa? Al-qalil yadkhulu fil katsir. Karena al-qalil yadkhulu fil katsir, kita menjual meja, menjual rumah yang di sana itu ada kalbunnya sah. Kenapa? Al-qalil yadkhulu fil katsir. Nah, nanti terus kalau sahabat pakai itu nanti bahkan seperti yang terjadi dalam apa itu namanya kredit motor. Apa jadi gini kok? Kredit motor itu kredit itu bermakna menyewa dan beli. Kalau tidak bisa membayar melunasi, akhirnya uang muka itu menjadi sewaan. Kalau bisa melunasi ya itu akan menjadi saman. Itu masuk dalam orang sekarang itu oleh kasir asli yang membeli, ya itu katut dewe, seperti kita membeli nasi piringnya itu dan lungguannya itu juga tambahan masuk akan isyaro, tapi hukum isyaro dia masuk dalam tidak masalah. Nah, itu untuk yang apa itu namanya, untuk yang tabaannya. Jika di sana itu kalau di situ akad musyaroah pada akad musakoh, yang musakohnya itu dalam karmun, kemudian dalam inap, terus di bawahnya diikut sertakan dengan musyaroah, itu sahih. Kenapa tabaan? Nah, nanti kalau khilaf mana? Kalau diniati dua-duanya, udah kati dua-duanya gimana? Wah, itu ada khilaf yang mana ini mungkin. Ya gak diniatkan, diakati malah boleh. Kalau diakati, nah ini menjadi masalah. Nah, tapi kalau kita pakai liberalin, wala sudahlah, yang terpenting la takulu apalaku bainaku bil batil, la takuna tijaratan antar rodin podo lembu wis tos til podo ilmi podo seneng itu wis obat ibinam enak kalau semacam itu. Akhirnya dan itu pun yang dipakai di Indonesia walaupun tidak ada dalam kitab. Marono sapi, marono kudus, pakai niku betul. Dan itu bagaimana? Kita kembali akdun fasid. Pokok yang penting ilm yaksid iko al akdil fasid la ba'sa bihi.
sapi yang dikatakan lapak sapi karena apa? Karena artinya tidak ada mu'akhadzah fil akhirah. Dan yang terpenting di dunia nanti tidak akan lapor kepada hakim, dan umpama lapor kepada hakim di dalam masalah nyewakan sapi apa tuh